Oke, selamat datang kembali. Di depan kita sudah ada setumpuk materi yang Anda kirimkan, dan semuanya fokus ke satu pertanyaan yang bikin penasaran. Apa benar bersepeda bisa bikin hidup kita lebih penuh? Atau, ya, membawa kita pada pemenuhan diri? Dan materinya menarik banget. Anda mengirimkan berbagai macam hal, mulai dari riset psikologi yang cukup berat, ada artikel sejarah, sampai catatan-catatan pribadi. Jadi, ya misi kita hari ini adalah menyaring semua ini. Mencari tahu apa sih benang merahnya, dan coba memahami bagaimana aktivitas yang kelihatannya sederhana, cuma mengalih pedal, ternyata bisa punya dampak yang begitu kompleks. Betul, dan sepertinya jawabannya itu bukan sekedar iya atau tidak, kan? Dari semua yang saya baca, ini lebih ke soal bagaimana dan mengapanya. Rasanya, tempat terbaik untuk mulai adalah dari efek yang paling cepat terasa di dalam kepala kita, di pikiran dan suasana hati. Hampir semua sumber Anda menyinggung soal kesehatan mental. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita saat kita goes? Apa ini benaran sekuat itu? Pertanyaan bagus. Karena ini bukan cuma sugesti atau perasaan enak sehabis olahraga loh. Sumber Anda benar-benar menunjuk pada perubahan kimiawi yang nyata di otak. Tentu ada pelepasan endorfin, serotonin, dan dopamin yang sudah sering kita dengar. Yang klasik ya? Betul. Tapi yang lebih menarik, salah satu sumber Anda, sebuah studi neurologi, itu menggambarkan bagaimana pada pesepeda, aliran darah ke lobus frontal, itu kan pusat kreativitas dan pemecahan masalah, meningkat sampai 20%. Wow, 20%. Jadi ini bukan cuma soal merasa senang, tapi kita secara harfiah sedang memandikan otak kita dengan sumber daya untuk berpikir lebih jernih. Tepat. Tepat sekali. Ini menjelaskan kenapa banyak orang dapat ide-ide cemerlang justru pas lagi sepedaan. Otak Anda itu berada dalam kondisi prima. Lebih dari itu, sumber-sumber Anda juga konsisten menyoroti soal pengurangan stres. Ini terkait langsung sama hormon kortisol. Ah, hormon stres itu. Iya, bersepeda secara teratur dengan gerakan ritmis dan paparan udara segar terbukti bisa bantu menyeimbangkan kembali kadar kortisol. Jadi, ini bukan solusi sesaat, tapi lebih kayak riset kimiawi untuk sistem stres tubuh Anda. Saya menangkap satu istilah yang terus muncul di beberapa artikel nih. Meditasi bergerak. Ini istilah yang kuat, tapi terus terang kayaknya agak kontradiktif. Gimana bisa sebuah gerakan fisik yang kadang sangat melelahkan punya efek meditatif yang sama kayak duduk diam dan hening? Apa kata sumber Anda soal ini? Nah, itu dia, kontradiksi yang menarik kan? Penjelasannya ada pada dua hal, fokus dan ritme. Saat bersepeda, terutama di jalur yang butuh sedikit konsentrasi, Anda itu terpaksa fokus pada saat ini. Anda harus perhatikan jalan, keseimbangan, kecepatan. Oke. Fokus tunggal ini secara efektif memblokir pikiran-pikiran cemas atau daftar kerjaan yang biasanya memenuhi kepala kita. Ini kan prinsip dasar meditasi. Jadi kesibukan fisik itu justru yang menciptakan keheningan mental. Persis. Ditambah lagi dengan ritme kayuhan yang konstan. Gerakan yang berulang dan bisa diprediksi ini punya efek menenangkan pada sistem saraf. Tubuh Anda masuk ke sebuah alur dan pikiran Anda mengikutinya. Jadi, meditasi bergerak itu bukan cuma kiasan puitis, tapi deskripsi yang akurat secara neurologis. Ini fondasi yang luar biasa. Karena saat pikiran lebih jernih, kita punya landasan yang lebih kuat. Nah, ini yang bikin saya penasaran. Dari kejernihan pikiran, kita beralih ke sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan lagi soal merasa baik, tapi proses menjadi lebih kuat secara mental. Salah satu sumber Anda menyebutkan soal menetapkan tujuan, kayak menaklukkan tanjakan atau nambah jarak. Tapi kan banyak olahraga lain juga begitu. Apa yang spesifik dari bersepeda dalam hal membangun resiliensi ini? Anda bisa bersepeda 10 km, minggu depan 15. Bulan ini Anda butuh 30 menit untuk naklukin tanjakan, bulan depan mungkin cuma 25 menit. Ah, iya. Dan salah satu analisis dalam materi Anda menyoroti bagaimana aplikasi kebugaran modern memperkuat ini. Anda bisa lihat data kecepatan, ketinggian, dan jarak secara presisi. Jadi ada bukti konkret dari kemajuan kita. Tepat. Dan bukti konkret ini menciptakan sebuah feedback loop atau umpan balik yang sangat kuat bagi rasa percaya diri. Perasaan saya bisa melakukan ini tidak lagi abstrak, tapi didukung oleh data. Ini menumbuhkan apa yang oleh psikolog disebut self-efficacy. Keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Tapi ada satu konsep dari materi Anda yang jujur saja kedengarannya agak gila.
konsep benign masochism atau pain affinity. Maksudnya, kita sengaja menyiksa diri sendiri untuk merasa lebih baik. Tolong jelaskan ini deh. Haha, memang terdengar aneh, tapi ini ide psikologis yang sangat kuat. Benign masochism itu bukan tentang menikmati rasa sakit itu sendiri ya, Oke, tapi tentang menikmati penguasaan atas rasa sakit yang kita ciptakan secara sukarela. Coba bayangkan begini, saat Anda mendorong diri di tanjakan yang curam, paru-paru Anda terasa terbakar, otot paha Anda menjerit. Ini ketidaknyamanan yang intens. Tapi, ini adalah ketidaknyamanan yang Anda pilih, Anda kontrol, dan Anda tahu akan berakhir. Oke, jadi kuncinya ada di kata kontrol dan pilihan. Tepat sekali. Dengan berhasil melewati penderitaan fisik yang terkontrol ini, Anda mengirimkan pesan yang sangat kuat ke alam bawah sadar Anda. Saya lebih tangguh dari ini. Saya yang pegang kendali. Mengatasi kesulitan fisik ini jadi metafora yang sangat nyata untuk mengatasi kesulitan hidup. Jadi bukan lagi tentang mencari nyaman, tapi menemukan makna dalam perjuangan. Dan perasaan itu, perasaan berhasil melewati batas diri, itu membangun harga diri yang jauh lebih dalam. Setelah kita bicara soal menaklukkan tantangan ini, rasanya pas kalau kita beralih ke perasaan yang muncul setelahnya, yang hampir semua sumber Anda sebut dengan satu kata yang sama, kebebasan. Tapi apa yang bikin kebebasan di atas sepeda ini terasa begitu berbeda sih? Kita kan bisa juga pergi kemana saja dengan mobil atau motor. Ini bedanya antara jadi penumpang sama jadi pilot. Di dalam mobil, Anda terisolasi dalam sebuah kotak logam. Anda melihat dunia lewat kaca. Di atas sepeda, nggak ada penghalang. Anda merasakan hembusan angin, perubahan suhu, mencium aroma hujan yang akan turun, mendengar suara kota atau alam secara langsung. Pengalaman yang lebih menyatu dengan tubuh ya. Nah, itu dia istilahnya, embodied. Anda tidak hanya melihat lingkungan, Anda merasakannya dengan seluruh indera. Dan ini juga soal otonomi kan? Kemandirian untuk bergerak. Tentu, salah satu artikel sejarah yang Anda kirimkan secara spesifik membahas bagaimana sepeda jadi simbol emansipasi bagi perempuan di akhir abad ke-19. Sepeda memberi mereka kebebasan untuk bepergian sendiri tanpa harus didampingi. Itu revolusi pada masanya. Perasaan otonomi itu punya akar yang sangat dalam. Menarik. Lagi, sumber Anda menunjukkan bahwa revolusi kebebasan ini terjadi lagi sekarang, tapi dalam bentuk lain. Maksudnya sepeda listrik atau e-bike? Tepat, sepeda listrik, menurut salah satu artikel, sedang mendemokratisasi perasaan kebebasan ini. Tanjakan yang dulu jadi penghalang, jarak yang terasa terlalu jauh, atau kondisi fisik, kini bisa diatasi. E-bike memungkinkan lebih banyak orang dari berbagai usia dan tingkat kebugaran untuk merasakan nikmatnya eksplorasi dan kemandirian ini. Jadi warisan kebebasan sepeda terus berevolusi. Yang sering kali dilakukan sendirian. Tapi di sisi lain, materi Anda juga penuh dengan cerita soal komunitas. Bagaimana dua hal yang tampaknya berlawanan ini, kesendirian dan kebersamaan, bisa sama-sama jadi sumber pemenuhan diri dalam bersepeda? Ini salah satu dualitas terindah dari bersepeda. Ia menawarkan spektrum yang lengkap. Anda bisa jadi seorang solo bikepacker yang menjelajah gunung sendirian, mencari ketenangan. Di sisi lain, Anda bisa gabung klub sepeda lokan dan merasakan energi dari puluhan orang yang bergerak bersama. Pilihan itu ada di tangan Anda. Jadi, komunitas ini bukan cuma soal teman ngopi bareng setelah gowes kan? Sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam. Jauh lebih dalam. Ini menyentuh kebutuhan dasar manusia akan rasa memiliki. Sumber-sumber Anda menjelaskan bahwa bagi banyak orang komunitas sepeda itu suku mereka. Mereka berbagi minat yang sama, bahasa yang sama, bicara soal gear, komponen, rute, dan yang terpenting, saling mendukung. Ah iya, motivasi eksternal itu penting. Penting sekali. Saat Anda malas bangun pagi, pesan di grup WhatsApp dari teman Anda bisa jadi dorongan yang Anda butuhkan. Saat sepeda Anda rusak di jalan, ada rasa aman karena tahu komunitas Anda siap bantu. Dan ini bisa berkembang lebih jauh lagi kan? Ada beberapa sumber yang menyinggung soal tujuan yang lebih besar, seperti acara amal atau kampanye lingkungan. Seberapa penting sih aspek berkontribusi ini? Sangat penting. Ini transisi dari pemenuhan diri menjadi pemenuhan transendental, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Anda bersepeda bukan hanya untuk kesehatan pribadi, tapi untuk menggalang dana atau untuk promosi transportasi ramah lingkungan, aktivitas itu dapat lapisan makna yang baru. Jadi hobi kita punya dampak.
Betul, hobi Anda menjadi wahana untuk memberikan dampak positif. Ini menghubungkan pertumbuhan pribadi dengan kontribusi sosial yang menurut banyak psikolog adalah salah satu komponen puncak dari kehidupan yang memuaskan. Oke, kita sudah membedah ini dari berbagai sisi. Kimia otak, resiliensi mental, kebebasan, sampai koneksi sosial. Kedengarannya seperti resep sempurna untuk hidup bahagia. Tapi, apa ini nggak terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Apa bersepeda benar-benar bisa jadi kunci pemenuhan diri? Atau kita hanya bersikap terlalu romantis? Sumber-sumber Anda justru sangat bijak dan hati-hati untuk tidak menyebutnya kunci ajaib. Mereka menggambarkannya lebih sebagai sebuah alat atau lensa yang sangat kuat. Bayangkan, sebuah kotak perkakas untuk pemenuhan diri. Nah, bersepeda bisa jadi banyak alat di dalamnya. Bagi yang cemas, ia alat penenang. Bagi yang merasa terjebak, ia alat untuk kebebasan. Nah, untuk berefleksi, apa arti bersepeda bagi Anda? Tepat, pengalamannya sangat pribadi. Bagi satu orang, ini bisa jadi pengalaman spiritual. Bagi orang lain, mungkin cuma alat transportasi yang efisien. Dan itu pun nggak apa-apa. Selain itu, kita juga nggak boleh mengabaikan catatan peringatan yang juga disebutkan. Realitas seperti lalu lintas yang berbahaya, kurangnya jalur sepeda atau biaya sepeda, itu adalah hambatan nyata. Tentu, mengatakan ini solusi untuk semua orang akan jadi naif. Benar, mengabaikan realitas sosial dan infrastruktur. Jadi, dari semua materi yang Anda kirimkan, pesannya jelas. Sepeda bisa jadi jauh lebih dari sekedar dua roda dan sebuah rangka. Ia bisa jadi katalisator untuk menyehatkan pikiran, membangun ketangguhan, merasakan kebebasan, dan terhubung dengan orang lain. Betul, kalau disimpulkan, semua sumber ini pada dasarnya menggambarkan sepeda sebagai sebuah wahana. Bukan hanya wahana untuk berpindah tempat, tapi wahana untuk sebuah perjalanan batin. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan yang terinspirasi dari semua materi ini. Jika bersepeda adalah sebuah perjalanan dan pemenuhan diri adalah tujuannya, coba pikirkan ini. Apa yang sebenarnya Anda tinggalkan di belakang setiap kali Anda mulai mengayuh, stres, keraguan, rasa bosan, dan yang lebih penting, apa yang Anda harapkan akan Anda temukan di ujung jalan? Bukan soal destinasi fisik seperti puncak bukit atau kedai kopi, tapi tentang versi diri Anda yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih bebas yang sedang Anda kayu untuk dijemput.